Kajian Ahad bersama Ustadz Haji Juhaidi Abdullah dengan tema kajian Nusfu Sya'ban dan Tarhib Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti taklim subuh pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Tidak lupa juga sholawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, dan semoga kita semua mendapatkan sahabatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin. Hadirin jemaah mushola Ikhlas yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKM menyampaikan beberapa maklumat yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan mushola Ikhlas pada pekan pertama di bulan Februari 2026. Pada laporan keuangan minggu lalu tanggal 24 Januari 2026 sebesar Rp2.888.006. Total pemasukan selama satu minggu dari tanggal 25 sampai 31 Januari 2026 sebesar Rp1.908.000. Total pengeluaran selama satu minggu dari tanggal 25 sampai 1 Februari 2026 sebesar Rp3.767.500. Lalu mengenai laporan pembangunan mushola Ikhlas pada tanggal 25 Januari sampai 31 Januari 2026, untuk saldo minggu lalu sebesar Rp4.436.000, pemasukan sebesar Rp1.700.000. Dari pemasukan tersebut ada infak dari Bapak Batubara sebesar Rp200.000, infak dari Bapak Nono Mudiono sebesar Rp1.000.000, dan infak dari hamba Allah sebesar Rp500.000. Lalu untuk pengeluaran sebesar Rp869.447, sehingga saldo kas pembangunan saat ini sebesar Rp5.266.553. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan kepada jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan dan pembangunan yang ada di mushola Ikhlas ini. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisihkan hartanya Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan selalu diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa kulli niyati sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pekan pertama pada pagi hari ini, yaitu alhamdulillah diisi oleh Ustadz Haji Juhaidi Abdullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau dan keluarga kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema yang akan dibawakan untuk kajian pada pagi hari ini yaitu Nusfu Sya'ban dan Tarhib Ramadan. Jadi jika Bapak atau Ibu
ada pertanyaan nanti bisa disampaikan setelah kajian Ahad selesai, atau mungkin nanti ada pertanyaan lain selain dari materi yang tadi disampaikan, mungkin izin boleh bisa ditanyakan ya Pak Ustadz. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Juhaidi Abdullah. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ayman qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan asy-sya'banu huwa syahru turba'u bihil a'malu ila rabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah masyaallah la yasukul khaira ila Allah. Bismillah masyaallah la yasribu su'a ila Allah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana bil khair. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas ingkang kula hormati, para sederek sedaya ingkang minulya, alhamdulillah di pagi hari tanggal 1 Februari bertepatan dengan tanggal 10 atau 11 12 ya 12 Sya'ban kita dapat dipertemukan di majelis yang mulia, di musola yang kita cintai, dalam rangka pertama menggugurkan kewajiban tolabul ilmi anu hukumna wajib. Kalau haji berarti ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, mengerjakannya berpahala, ninggalkannya berdosa. Bahkan kata Rasulullah kaitan dengan talabul ilmi ini,
Asyadunas hasrotan yaumal qiyamah, manusia yang paling menyesal ing tino kiamah, manusia nu bakal kaduhung engke di poe kiamat, rojulun amkanahu talabul ilmi, seseorang mau lanang mau wedok kesempatan untuk nuntut ilmu ada, palam yatlubhu tapi mboten purun ngaji. Nanti di hari kiamat nyesal kaduhung, ngomong dengan Allah ingin kembali lagi ke kelapa dua. Kelapa duanya sudah hancur, namanya udah kiamat. Makanya mumpung kita ada kesempatan untuk ngaji, nah kita jangan sampai tinggalkan di satu kewajiban yang paling utama dibandingkan dengan kewajiban sholat. Ngaji kewajiban yang pertama. Baginda Rasul nyuruh ngaji ketika Borojo lahir tiliang. Begitu Borojo lahir seorang janin alias orok dari lobang apa? Lobang ya, dari lobang pokoknya udah. Dianjurkan untuk dikumandangkan adzan, berarti suruh ngaji, dengerin nih orok. Gitu kan, abah nih mau dengarkan kalimat tauhid, nah, berarti keimanan itu. Tapi perintah sholat mah kata Nabi, ajarkan sholat kepada anakmu haindang ketika anakmu umur 7 tahun. Kalau udah 3 tahun umurnya, dari 7 berarti udah 10 tahun, boten purun ngelakoni sholat, padribuhu tampiling kusiandang ke anak utedek sholat gitu. Pukul katanya kalau udah 3 tahun dididik, diajarin sholat, emaknya sudah nyontohkan, abahnya udah nyontohkan sholat, tapi anak enggak mau sholat, padribuhu polototan gitu bahasa lainnya. Fadribu di sini bisa diartikan memang pukul, benar-benar pukul pendidikan yang tidak bakal membahayakan, tapi ada juga yang menafsirkan fadribu marahkan dia. Jangan dianggap tidak apa-apa. Karena itu tanggung jawab kita. Nah, ini perintah sholat, makanya ngaji mah lebih duluan gitu. Makanya sebelum saya melanjutkan kedua pokok bahasan, pertama kaitan nisfu Sya'ban dan yang kedua kaitan dengan tarhib Ramadan. Terlebih dahulu tabarukan dengan ulama kita Syekh Nawawi Al-Bantani ngutip satu hadis dalam kitab Nasaihul Ibad, kata baginda Rasul, alaikum bimujalasatil ulama. Wajib kepada kamu sekalian wahai jamaah Al-Ikhlas, wahai warga kecamatan Kelapa Sani ya, Kelapa Dua ya. Wajib atas kamu sekalian apa katanya? Bimujalasatil ulama, senang duduk-duduk bersama ulama. Jadi pengertian ulama luas sekali. Karena ulama yang besar enggak ada, ulama al-kubaro enggak ada, ulama sedang enggak ada, ulama kecil enggak ada, just ulama-ulamaan aja dah. Kan di bawah ulama pan kiai gitu, atau ajengan, di bawah kiai ustad gitu. Nah, namun kiai enggak ada, saya mah ikiai gitu aja dah. Jadi diwajibkan kita kumpul bersama ulama. Artinya kumpul di pengajian. Bahkan kata Nabi, kalau dia enggak mau kumpul di pengajian, bahkan dia menghindar dari pengajian, ya, ada pengajian tahu dia ada pengajian pura-pura enggak tahu, dengar dia ada pengajian pura-pura kagak dengar, lihat dia orang pagi-pagi berangkat ke pengajian dia pura-pura enggak melihat, maka kata Nabi, saya di zamanun ala ummati, bakal datang satu zaman atas umatku, ya piruna minal ulama, mereka yang lari atau berpaling dari ulama, wal fuqaha lan fuqaha, fayabtalihumullahu bisalasin baliyat, Allah akan uji dengan 3 macam bencana.
Awaluha, yang pertama, yarfa'ul barokah, yarfa'ullahul barokah min kasbihim. Hasil kerjanya mual berkah. Walaupun duitnya banyak, rasanya kurang. Walaupun rumahnya sudah gedung agreng, rasanya panas, nggak ada keademan sama sekali. Dalam rumah tangganya ribut dan ribut. Awet rumah tangga, tapi rajet gitu. Nah, ini tanda-tanda hasil kerja enggak ada berkah, gara-gara cuek, berpaling dari ulama, berpaling dari pengajian. Bahkan dalam surat Toha Allah nyatakan, waman a'radha an dzikri, sapa wong kang melengos saking peringatanku, kata Nabi, kata Allah. Artinya berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari pengajian, pura-pura tak tahu, pura-pura tak dengar. Fa innalahu, maka sesungguhnya baginya, bagi orang yang berpura-pura tadi, yang berpaling, ma'isyatan dongka, hidupnya serba sempit, serba mengeluh terus. Fa innahu ma'isyatan dongka, itu di dunia. Di akhirat, wa nasuru yaumal qiyamati a'ma, nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah a'ma, dalam keadaan buta, picek. Setelah dibangkitkan buta, picek, lolong, loncaknya, lolongnya pecak. Kalau lolong itu atau buta itu kan melotot tapi nggak melihat. Kalau picek, nutup memang matanya. Nah, itu bahasa Jakarta itu picak gitu ya. Ya, pecak ya. Nah, setelah buta tadi ngomong katanya itu. Kola ngomong si buta, lima hasartani a'ma, nun Gusti ya Allah ya Rob, lima hasartani, kenapa aku bangkitkan dalam keadaan buta? Waqad kuntu basiro, padahal dulu waktu hidup di alam dunia, basiro, melihat, melotot. Kola, nggak jawab Allah. Atatka ayatuna banasita, itulah kau, kata Allah. Gitu ngomongnya Allah. Itulah kau, kata Allah. Atatka ayatuna, kami telah datangkan kepadamu ayat-ayat kami, penerangan-penerangan kami dari para ulama, dari para kiai, para ustad. Panasita, engkau lupakan, engkau abaikan, engkau pura-pura tak tahu, pura-pura tak dengar. Maka dari kalimatun, maka saiki tino iki aku lupakan engkau, dihardik oleh Allah. Naudzubillah. Makanya di sini dikatakan, kata Syekh Nawawi, alaikum bi mujalasatil ulama. Kemudian yang kedua, bencananya apa? Wasaniyatu yusolitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman. Kalau orang tidak menghiraukan kalam-kalam ulama, ajakan ulama, bakal dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Habislah kita dipimpin oleh yang zalim. Sekarang tinggal buahnya. Kedoliman kita rasakan. Mudah-mudahan ke depan muncul pemimpin-pemimpin yang adil. Ya, mudah-mudahan. Yang udah tinggal proses saja. Mudah-mudahan kalau proses manusia masih ngela-ngela, tunggu proses Allah. Proses Allah bisa di dunia juga ditibakan kepada orang yang zalim, tapi di akhirat, kalau di dunia enggak, di akhirat enggak bakal lepas. Dua, yang ketiga, yang terakhir, kata Rasulullah, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Nanti keluar dari alam dunia bila iman, tanpa membawa iman. Masuk lubang kubur tanpa membawa iman. Kalau enggak bawa iman sama sekali, enggak bawa bekal iman sama sekali, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila jadin, siapa orang yang masuk kubur tanpa membawa bekal, maka nama seperti halnya ia rokibal bahro bila safinatin, berenang di lautan tanpa membawa perahu, ngandalkan dua tangan,
cepat atau lambat akan digulung oleh ombak. Jadi digulung oleh azab kubur kalau tidak ada bawa bekal. Udah nggak bawa bekal, yang ngirim pun boten enten. Gak ono sama sekali yang ngirim. Kan dalam ahli sunnah wal jamaah bisa saja ada bawa sendiri, ada kiriman. Tiap malam Jumat kita ngirim. Kalau nggak yang ngirim, udah bakal sendiri, udah ente, sudah habis, yang ngirim gak ono. Sengsara lah dia di alam barzah. Naudzubillah jamaah rahimakumullah. Makanya Syekh Nawawi nukil ini hadis mengingatkan kepada kita supaya kumpul bersama ulama. Yang kedua, wastima'i kalamil hukama, dan memperhatikan, mendengarkan kalamnya, ucapannya para hukama, para ahli bijak. Hukama jamak dari hikmah. Mendengarkan ungkapan-ungkapan, nasihat-nasihat ahli-ahli yang bijaksana. Artinya ulamanya yang perlu kita dengarkan, ulama yang membawa hikmah, ngomongnya bijak, tidak ngukur ke awak dhewe, yang diukur siapa ini yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicaranya orang kanekes atau bahasanya bahasa kanekes, atau ulah bahasa kampus, nggak paham dia bahasa kampus. Ya, baginda Rasul pernah kedatangan seorang Badui. Kalau kita kan Baduy, kalau Arab Badui, kalau Kalimantan Dayak. Nah, gitu, itu primitifnya. Datang ke masjid, sempat kencing dulu di masjid, di pojok masjid. Hampir oleh Sayyidina Ali mau ditampar itu. Masjid dikencingin. Ya karena masjid ketika itu kan nggak ada permadaninya, nggak ada permadani begini, batu, pasir gitu. Makanya dalam Fathul Mu'in, apabila engkau sujud, kemudian bangun dari sujud penuh dikening ini dengan pasir, sujud tetap sah. Tapi mau sujud yang kedua, wajib al-ijalatu, itu kak pasir, wajib membuang itu pasir supaya sujud kedua jangan terhalang oleh pasir. Berarti masjid waktu itu masih ada pasirnya. Ini alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, kita udah sujudnya enak, nggak ada pasirnya. Nah, ketika itu si Arab itu, si Badui itu mau nanyakan Islam. Muhammad, naon itu Islam? Apa itu Islam? Oh, Islam itu katanya jangan suka marah. Islam itu jangan suka bohong. Itu iya, nggak sulit Islam itu kata Nabi. Bijak Nabi ngomongnya. Karena orang yang datang yang belum tahu Islam, nah berilah yang masuk akal dia. Dan kebetulan dia pimpinan satu suku, maka dia diberikan suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk, maka dia katakan la tagdob, jangan marah, la tagdob, jangan marah. Ulah sok gede ambek gitu, nang kalau bahasa Sindang. Ulah sok gede ambek, ambekan menang, tapi gede ambek gitu, gede marah gitu kan. Akhirnya karena Islam dianggap mudah, berduyun-duyunlah dia ngajak pren-prennya masuk Islam. Coba kalau langsung nerangkan surga, nerangkan neraka, nerangkan tentang sholat, nerangkan tentang tauhid misalnya, sulit dia nerima. Akhirnya ya bukan dekat, bahkan makin jauh. Ini jamaah rahimakumullah. Berarti ulama kata Rasulullah harus hukama, harus bijak. Bahasa lainnya bijak itu kalau bahasa Endang itu muktadol hal, muktadol makom, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Itu ngomongnya, jangan diukur oleh dia yang ngomong. Dia kan ulama, ya kalau ulama ngomong apapun ya pintar atau boleh-boleh saja. Tapi ini yang dengarnya, jangan langsung terlalu keras saja. Fa inna Allah Ta'ala, berikutnya tutupnya ini hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhyil qalbal mayita, menghidupkan hati yang telah mati. Kata Rasulnya, Allah akan menghidupkan hati orang yang telah mati, bukan orangnya ya, hatinya yang mati. Orangnya masih hidup, tapi hatinya mati.
Dengar pura-pura tak dengar. Tahu pura-pura enggak tahu. Itu mati berarti. Kata Nabi, Allah menghidupkan hati yang koyongono binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Yang enak-enak aja dulu berikan kepadanya. Nah, makanya saya nawain banyak yang enak-enak aja ya beliau. Karena menganggapnya kita lah sebagai pengajian dasar gitu kan. Nah, jadi jangan langsung yang keras. Ya sakit tuh sampai orok bu. Ya kalau orok langsung dijijelin singkong, wah ngamuk dia. Yang lembut-lembut dulu. Kalaupun emak kita dulu tuh emak kita bu, dah emak kita dulu. Karena ini serelak nggak ada, ini nggak ada, udah ambil saja ubi oleh emak, digayem ke emak, digayem, tahu digayem? Nah, nyonya masih mah tukang makan sirih lagi, merah itu ubi tuh, sudah lembut itu ubi diakap dikemanain, dicocokin sama mulu sindang, itu, atau mencilik aja nang makan ubi dari punya emaknya, enak gitu. Nah, begitu. Yang lembut-lembut dulu, jangan langsung yang keras. Kejo ketan langsung dimasukkan satu katerai dia. Nah, itu para jamaah. Jadi makanya akan hidup kembali hati yang mati tadi dengan cahaya hikmah. Kemudian yang terakhir, kama yuhyil ardo, seperti hanya menghidupkan tanah al-mayyita yang telah mati, tanah yang kering kerontang, tanah yang keras karena kemarau, dihidupkannya bima ilmatori, dengan turunnya air hujan. Kemarau 1 tahun, hujan 1 hari, tanah yang kering, kubangan yang kering, kotakan yang kering, datang air, maka subur kembali, tumbuh rumput-rumputan, genjer tumbuh, eceng tumbuh. Tahu eceng bo? Nggak tahu ya orang kota ini. Ya, bukan yang gondok, yang nggak gondok ini mah. Ya, yang gondok mah di rawa-rawa biasanya. Ini di sawah, kan manfaatnya besar. Datangkan nenek ke sawah, ambil tuh dicabutin, eceng dicabut diambil, genjer kecil-kecilnya masih muda-muda, potong-potong, bawakan cabai dan bawang, jerangkan ke kenceng alias kuali, nyalakan sulu sene, jadilah tumis genjer, dimakan genjer, keluar genjer. Nah itu bermanfaat luar biasa. Nah itu juga hati katanya. Kalau tadi hatinya yang disiram dengan hikmah, maka menghasilkan hasil yang memuaskan. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Nawawi berarti udah dicatat oleh Allah, ngaji kitab Syekh Nawawi, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk nanti dapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. 2 permasalahan sekarang. Yang pertama, nisfu Sya'ban, setahun sekali. Nisib artinya setengah. Kemarin sudah dalam ilmu faraid. Suami ninggalkan istri doang, belum punya anak, rumah tangganya juga baru setahun, belum punya anak, ninggal suami. Ibu istrinya kebagian berapa? Ya, 1/4. Nah, tapi kalau sebaliknya suami ninggalkan istri, suami kembali, si istri yang ninggalkan suami, belum punya anak, suami kebagian berapa? Nisibnya setengah, gitu kan? Kebagian setengah, ya, nisib. Nah, kalau sudah punya anak, suami ninggal, istri kebagian 1/8. Sudah punya anak 1/8 karena terambil oleh anak. Kalau istri yang ninggalkan duren, berarti ya karena belum punya anak pasti duren. Nah, jangan mentang-mentang ini jadi duren, boga aing baik kabeh. Bukan, adalah si duren kebagian hanya 1/4 karena diwaris setengah gitu lah. Kalau sudah punya anak 1/4 itu kembali, jangan bolak-balik.
Nah itu para jamaah rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan ini nisfu Sya'ban artinya pertengahan bulan Sya'ban. Kaitannya dengan ungkapan Rasulullah as-Sya'banu huwa syahru turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu adalah di mana satu bulan diangkatnya amal anak Adam ila rabbil alamin kepada Rabbul alamin. Bahasa lain nama disetorkan buku catatan nama. Bukunya itu 300 berapa? 350 halaman. Setahun berapa hari? 365 halaman. Tiap halaman itu amalan tiap hari. Hari sekian di halaman sekian ada itu. Kebaikannya ada. Tapi keburukannya luar biasa. Misalnya misalnya. Jadi pokoknya itu penuh dengan catatan-catatan. Nah itu kan. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 12, inna nahnu, sesungguhnya kami nuhyil mauta, akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Kenapa Allah nyebut kami? Pada Allah sendirian. Ini enggak sendirian itu tentang menghidupkan orang telah mati. Ada keterlibatan malaikat. Malaikat apa, Bu? Ketika Allah menghidupkan kembali, kan ada keterlibatan malaikat tuh ikut menghidupkan itu. Malaikat apa? Israfil. Tuh kode kita pelajaran keletik kita dilakukan. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Niup itu niup trompet ya, niup sangkakala. Sangkakala itu ditiup berapa kali, Bu? 2 kali. Yang pertama ketika menghancurkan alam alias kiamat. Bukan wa'amat, kiamat. Ditiup sekali tet langsung hancur lebur berantakan. Tidak ada lagi kelapa 2. Jadilah satu padang, namanya padang mahsyar. Ketika padang mahsyar dibentarkan, kata Allah, hei Israfil, tiup meneh, ditiup lagi. Maka bermunculah manusia, dihidupkan kembali manusia. Makanya nahnu nuhyil mauta, kami hidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Ngapain dihidupkan kembali? Mau Allah tanyakan pertanggungjawabannya selama diberi tugas di alam dunia. Apa tugas kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Termasuk ngaji, termasuk sholat dan lain sebagainya akan ditanya. Segala macam perbuatan akan tanya, bahkan umur akan ditanya. Ndang keur ngora, keur bujangan, di mana dihabiskan itu waktu bujangan? Di bawah pohon kersen? Apakah di mana? Apakah di alam nyata sana, di Baduy sana, bari mawa anak batur? Itu akan ditanyakan. Masa muda, umur panjang akan ditanyakan. Ilmu para kiai, para ustadz akan tanyakan. Bimada amilabi, diamalkan pakai naon itu? Apakah kepandaianmu pakai benar atau pakai nipu orang, pakai ngibulin orang? Terakhir anu kaopat an malihi, tentang harta. Umur 1 kali pertanyaan, waktu muda 1 kali pertanyaan, kemudian ilmu 1 kali pertanyaan. Ketika duit ditanyakan, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, di mana menangna jeung dikamanakeun. Dari mana hai kau Haris itu dapatkan duit? Kata Allah, Pak Haji. Lain Juhaid itu ngomong, Pak Haji. Allah nu ngomong, makanya nyebutnya Haris. Namun Juhaid itu kawalat nyebutkan Haris. Ima Allah nu ngomong, Haris, naon jana Gusti, eta duit sia nu sakitu loba menang di mana? Jeung dikamanakeun ku sia? Cik sata? Cik Allah. Biar aku Allah menyebutkan hormat amat gitu ka makhluk. Nah gitu.
Lamun dapatnya dari halal tapi tidak digunakan di jalan Allah, tetap dituntut di pengadilan Allah. Mun menang dan menang batil dipakai halal tetap tidak bisa. Nah, makanya ditanyakan harta tentang dua permasalahan. Nah, berkaitan dengan surat Yasin tadi, kata Allah akan hidupkan kembali manusia yang telah mati, terus wanakstubu, dan kami akan catat. Tuh, kami lagi. Jadi mencatat apa yang dikerjakan manusia. Kenapa pakai kami? Ada keterlibatan lagi malaikat. Malaikat apa? Bu, yang ada ikut terlibat mencatat amal dua malaikat. Di kanan satu, di kiri satu. Yang di kanan Raqib, di kiri Atid. Jangan Atid, Atid. Nah, malaikat Raqib, malaikat Atid. Nah, engke malam Salasa, buku yang dicatat dua malaikat akan katanya dicetorkan kepada Allah, wa ahsainahu bi imamin mubin, akan dikumpulkan dalam buku induk catatan yang nyata yang disimpan di Lauhil Mahfuz. Itu tepatnya nisfu Sya'ban. Nah, itu para jamaah rahimakumullah. Jadi kembali ke kaitan dengan ini, kira-kira pertanyaannya ya, Bu, selama ini ke belakang yang sudah kita lewati hari-hari, kira-kira yang paling banyak nulis Raqib apa Atid kira-kira? Jawab dalam hati masing-masing saja. Untuk diri masing-masing, kira-kira yang banyak nulis dari dua malaikat, apakah Raqib apa Atid? Jangan-jangan Raqib tidak nulis sama sekali. Tapi enggak ada kalau tidak nulis sama sekali. Insya Allah ada. Hanya banyakan yang mana? Banyakan yang di kanan atau yang di kiri? Pagi hari ini malaikat Raqib nulis. Biarpun ibu sambil tidur tetap ditulis. Ibu Aminah subuh ini ikut ngaji, ganjaran dapat. Dengan kulantaran ngaji sambil tidur, ilmunya enggak dapat, hanya dapat ganjaran doang. Tapi tetap dapat itu. Atid diam, enggak nulis nih. Keluar dari pengajian, mulai tak kumpul, pada sambil beli sayur, sambil ngomong, mulai menceritakan menantu. Gawean. Nyesel saya punya mantu orang Kulon, orang Banten, orang Kulon. Gawe sama sekali, anak megestilu, kerja mah enggak ada. Kalau kata menantu, emang itu anak 3 pegawaian saha aja pegawaian uing. Maukah abah punya cucu enggak punya menantu? Nah, ini para jamaah rahimakumullah, berarti Allah nyatat amal perbuatan manusia, ditugaskan oleh Allah kepada malaikat, bukan dibantu ya, tugaskan malaikat Raqib dan Atid. Satu, berapa lama yang dicatat itu tergantung kepada umur. Kalau seseorang meninggalnya umur 60 tahun, berarti yang dipertanggungjawabkan oleh si fulan tersebut 45 buku. Kok 60 jadi 45? Balik, hitung dulu. Ketika balik mah sebelum balik nggak dipertanggungjawabkan. Walaupun kebaikan mah ada, tapi keburukan nggak ditulisnya. Nah, kemudian selain itu berarti kalau sudah mati sudah tidak ada masuk lagi tuh pahala. Kecuali kalau umpamanya tadi walaupun sudah mati, ninggalkan wa asarohum, ninggalkan asar, ninggalkan kenangan, ninggalkan jasa, ya. Jasa ditinggalkan ketika hidup, pernah ikut menjadi sponsor pembangunan Al-Ikhlas, menjadi pemrakarsa berdirinya Al-Ikhlas. Selama Al-Ikhlas maka dipakai ibadah, berapa ribu tahun pun pahalanya masuk ke catatan amal si sponsor pendiri Al-Ikhlas. Luar biasa. Kalau ada 1 juta tahun ini digunakan, makin ramai jamaahnya, makin banyak pahala masuk ke buku catatan amal sponsor Al-Ikhlas.
Ini yang perlu menjadi renungan kita. Kira-kira Yaris kita nih mau meninggalkan jasa apa? Jasa baik apa maksud saya? Jasa baik apa? Supaya kebaikan ini diikuti oleh orang. Oleh orang diikuti, si orang itu nularkan lagi. Kita dapat lagi enggak? Dapat lagi. Oleh simpulan tularkan kesimpulan lagi, ditularkan lagi, kita tetap dapat multi level ganjaran. Begitu. Itu kebaikan. Kumaha lamun keburukan? Sama. Misalnya apa? Misalnya nih, terbayang pada tahun 70-an. Ingat ada namanya misbar. Aing lamun nyeun misbar ya zaman sekarang, kata si Pulan nih. Si Pulan sebutkan orangnya. Kalau bikin misbar lagi, udah soalnya gede-gede 25.000 ya karcisnya, harga karcisnya. Kan kalau ada yang masuk 100 orang, udah sekian semalam. Kalau tiap malam diputar sekian. Tapi di dalam misbar banyak orang yang maksiat. Ada 10 orang saja maksiat di dalam misbar. Tahu misbar, Bo? Gede misbubar. Dung film yang terbuka itu. Kan ada umpamanya. Ada yang berbuat maksiat di dalamnya. Budak norak. Atau umpamanya yang bawa cewek lah. Katakan dia maksiat di dalamnya. Yang paling banyak dosanya orang yang mendirikan itu misbar. Berapa banyak? Sebanyak orang yang berbuat maksiat di dalam itu. Berapa lama? Selama misbar masih berjalan. Makin ramai misbar pengunjungnya, makin banyaklah apanya? Dosanya kepada orang yang mendirikan misbar. Makanya mikirnya panjang lah kalau meninggalkan kenangan yang busuk. Jangan sampai kita ninggalkan. Nah inilah jamaah rahimakumullah. Ini semua kata Allah wa ahsoinahu fi imamin mubin, dan kami himpun, kami kumpulkan itu baik maqaddamu maupun asar pada buku catatan amal yang nyata yang disimpan di Lauhil Mahfuz. Nisfu Sa'ban tempatnya itu tempat mengumpulkannya. Nah ini makanya mudah-mudahan ya tahun ini malam Selasa nanti dikumpulkannya, diisi, diakhiri dengan amal-amal soleh. Makanya para ulama nganjurkan di malam nisfu Sa'ban tawasulan dengan Yasin. Ya Allah kami baca Yasin ini mudah-mudahan sababia Yasin yang pertama, Allah kuatkan iman kami Gusti ya Allah ya Rabb. Nah di samping ganjaran dapat tadi, mudah-mudahan dikabul doa kita, dikuatkan iman sampai mati membawa iman. Kalau mati bawa iman pasti masuk surga, biarpun amal solehnya enggak banyak. Kalau mati bawa iman, walaupun amal solehnya sedikit, pasti masuk surga. Hanya berarti masuk surganya agak belakangan dang. Iya, Pak Haji Susilo mau udah duluan, endang mah masih jauh di belakang. Proses, iya proses karena ada kotoran. Makanya kalau itu baju dan kotor jangan terlalu kotor. Kotornya dikit aja supaya nyucinya sebentar. Sekali putaran oleh mesin cuci langsung bersih. Gitu. Kalau perlu langsung bersih, langsung kering, langsung bisa dilipat, sudah disetrika. Ayah kata sekarang Maya, masuk mesin cuci, langsung kering, langsung sudah dilipat katanya. Aduh, manusia udah nggak bisa digunakan lagi tenaganya. Mesin, serba mesin. Nah inilah jamaah rahimakumullah kaitan dengan nisfu Sa'ban. Berarti Yasin pertama, Yasin kedua, dengan harapan sababia Yasin Allah panjangkan umur taat bakti kepada Allah. Ngapain umur panjang dang kalau banyak maksiat? Ya, tua-tua keladi. Ngapain tua-tua keladi? Nah, iya, jangan tua-tua keladi. Kata Nabi, khairun nas man tola umruhu wa suna amalu. Seapi-api yang manusia adalah man tola umruhu, umurnya panjang kayak Pak Haji Haris, wa hasuna amalu, amalnya bagus. Ngesot bae kamu sholat sajen bari jeung geus bar papar ge.
Hasuna amaluhu. Panggoreng-goreng na jalma lawannya. Umur geus aki-aki ngesot bae ka hotel Melati. Di dia mah nggak ada yang majaris ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ketiga, apa kata Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tadi dengan apa namanya? Dengan apa tadi ya? Dengan kaitan dengan nisfu Syaban ini adalah yang baca Yasin yang ketiga adalah mudah-mudahan dimurahkan rizki untuk bekal ibadah. Rizki itu yang telah kita nikmati. Kalau yang belum kita nikmati namanya milik. Dompet dan uangnya milik endang, belum tentu rizki endang. Kalau pas lagi naik motor jatuh dompetnya ketemu oleh orang yang tidak amanah, udah bukan rezeki endang, berarti milik endang tapi rezeki orang itu. Makanya mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang banyak untuk bekal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lah kaitan nisfu Syaban segitu dulu. Sekarang tarhib Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Babus saum utawi ikilah iki bab puasa. Huwa utawi iku puasa logotan menurut etimologi atau bahasa al imsaku yaitu menahan. Wa syar'an sedangkan menurut syar'i imsaku an mubtilin bi surutihil atiyah. Puasa menurut syariat adalah menahan sesuatu dari hal yang membatalkan, baik membatalkan an mubtirin anis saum wal mubtirin anis sawabis saum. Jadi ada dua ibu, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan ganjaran puasa. Batalkan puasa artinya puasanya batal, jeung hasilnya tidak ada ganjarannya. Yang kedua mah puasanya enggak batal, yang batal ganjarannya. Artinya puasanya ada tapi enggak ada isinya. Batal, hilang isinya. Yang menghilangkan isinya kata Nabi 5 macam. Ini yang paling berat. Kalau hanya membatalkan puasa, makan, minum, tidak batal. Kalau tidak sengaja. Kalau lupa, minum pagi-pagi, udah atau siang-siang hari pertama legut-legut udah habis 1 botol kecil itu air dari dalam kulkas, sudah selesai minum, kata istri, bang, astagfirullah bang, puasa bang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus siapa? Iya puasa mah. Nah, batal nggak puasanya? Nggak batal, karena lupa gitu. Itu nikmat itu nggak batal itu. Makan pun nggak batal, lupa. Makanya gampang kalau hanya menjaga makan minum, gampang dang. Kalau banyak hanya tidak hubungan tiberang dengan pemajikan, gampang dang. Gampang yang itu mah. Nggak makan, nggak minum, nggak hubungan dengan istri di siang hari, gampang. Ayam bisa, ular bisa, kepompong bisa. Itu ular selama mau ganti kulit. Apa makan, minum? Enggak, ngejepat aja di atas ranting. Sudah ganti kulitnya, keluar. Kulitnya yang lama ditinggalkan. Robah enggak akhlaknya? Enggak, tetap ular. Artinya lamun orang puasa setelah puasa tapi akhlaknya tetap begitu, berarti sama saja dengan ular gitu. Enggak ada perubahan, ganti kulit doang, casingnya doang. Nah, puasa itu ular, enggak juga hubungan dia dengan istrinya. Ayam juga berapa hari di atas sarangnya dia ngiramin telur sampai netas telur, panasnya badan karena dia enggak makan enggak minum. Nah itu ayam juga bisa. Kenapa kita tidak? Makanya gampang yang gitu. Yang paling berat adalah tadi menjaga dari hal yang membatalkan. Satu diantaranya adalah pertama al-kadhib, kata Rasulullah, berdusta. Puasa sama puasa tapi sok ngabohong kene-kene baik. Suka berbohong kepada suami.
angus, nggak bohong ka incu. Nah, gitu. Makanya jangan bohong di bulan Ramadan mah. La takdzib, jangan suka dusta, menghilangkan pahala puasa. Banyaklah contoh-contoh bohong, nggak usah saya carikan. Asal yang namanya bohong, ngomong yang tidak sebenarnya, itu membatalkan puasa. Yang kedua, an-namimah, ngadu dong. Al-ghibah, yang kedua al-ghibah, ngomongkeun batur. Ciri-ciri gibah gini biasanya, pada urang nabaynya mun bahasa Sunda ya, pada urang nabay ulah loba ngomong kasasa, itu Haji Susilo teh anu gitu, menceritakan Haji Susilo. Begitu Pak Haji Susilo lewat, lalu si eteh datang, nah ejel mana tuh, ada orangnya gitu. Itu ciri-ciri gibah diantaranya. Atau gini, pada urang nabanya ulah lo ngomong kasasa, jangan bilang sama siapa-siapa, apalagi Haji Haris, jangan sampai tahu dia itu Ustadz Juhaidi itu anu. Ngaku goreng Ustadz Juhaidi, pada Ustadz Juhaidi itu goreng-goreng amat sebenarnya. Ya, gitu Haji ya. Makanya yuk jaga lidah kita selama Ramadan. Jadi pantas ya Haji Haris, lain hadis memang, naumu shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa ibadah. Artinya ketika ngomong ngalor ngidul, lebih baik tidur. Mun tidur kan mau ngomongkan batur, betul nggak? Ada nggak yang tadi tidur ngomongkan orang? Nggak ada. Nah, tapi bukan berarti subuh sampai ke maghrib ngagoler baes atau lain puasa gitu. Dua, ketiga, an-namimah, ngadu domba. Ningali sindang rumah tangga, padahal gaji dengan 5 juta dia ikhlas, tapi kelihatannya kok tenang bener sindang nih Pak, padahal gajinya mah nggak seberapa besar, 5 juta, tapi rumah tangganya tenang aja, rukun dengan istrinya. Sementara yang lain mah, sementara aku ini gaji sekian, suamiku awet tapi rajin terus, dengki dengan endang. Lihat rumah tangga tentang digosok mulai itu istrinya Kang Endang. Hei teteh, eta endang, nyaho sorangan endang tuh, buaya darat gitu tah, cik tetangga teh adang gitu, digosok, diceritakan endang teh di warung pojok anu, padahal mente tujuannya, maksudnya begitu endang balik diserang usaha ku pamajikan. Tah bener-bener begitu endang balik, biasanya ayah kopi, ayah itu misalnya, biasanya ramah, ternyata dia udah monyong baik. Nah, pas saya landang, si ngoreng mah ayah dalang di belakang, si cepot ngadu domba. Nah, itu berarti orang seperti ini puasanya habis, dorakannya gede, dosa besar. Dan pertama dosa kepada orang yang digosoknya tadi, kemudian kedua ruginya puasanya, batal pahalanya. 3, yang keempat, wal yaminul gomus, demi Allah demi Rasulullah aing nengok, saya lihat si anu tuh anu, si pa anu, padahal enggak, sampai sumpah demi Allah segala macam. Udah mah dia sumpah palsu, udah mah dia bohong juga, akhirnya itu juga dosa kepada Allah dan pahala puasanya hilang. 4, yang kelima, wanadharu bisyahwat, endang naik angkot, pas naik angkot ngecek diuk paharep-harep jeung amoy, katanya eta rokna si amoy ngongkong endang, ditilik ku andang, langsung diincar bae ku endang tah, sampai turunnya tina angkot meleset ngeragak jatuh, karena tadi mata mah kaki mah turun, ai mata kan ngongkong mah sampai ser gitu, habis pahala gedang puasanya. Ia menyetokeun ka endang bae nu ngora, padahal menuk kitu sanyan aki-aki Haris kisarwa bae sebenarnya untuk unggar kahayang maangger kadang-kadang gitu. Iya kan, kalau kaitan gitu. Nama ini barangkali kaitan syahwat tadi. Kalau Imam Ghazali dan kawan-kawannya ahli-ahli tasawuf ya, para orang-orang mah ulahkan gitu, model gini aja. Model gini endang beli durian.
Lain durian Montong, durian Lampung, lain Pandeglang, Lampung. Anu katanya bijina teh tah XL gitu kan. Beli satu, tujuanana itu durian itu supaya banyak, bikin bikin oblang bajaris. Oblang etandang beli beras ketannya, beli langsung sudah beli apa namanya santannya gak udah zaman ayeuna mah teu kudu marut kan, sudah santan banyak. Beli gulanya gua nggak alang-alang, gula baduy dibeli udah nyampe ke rumah supaya ikut pamajikan dibikin oblang yang banyak nanti untuk buka sore. Ikut pamajikan dengan sakangkot doang dang dibuatnya, lihatnya hanya paling 2 mangkok molotot cendang teboga otak sia kunaon teh dijieun kabeh moal seubeuh sia. Ah gitu. Non mau sebut deh. Kagak kenyang lo katanya. Bikin lagi dimarah-marah. Eta kanya kata Imam Ghazali senang eta puasanya ganjaranana leuleugitan. Karena tidak bisa mengendalikan nafsu makannya tinggi. Kecuali menggiedang. Bikin neng kabeh yeuh nu loba iya jeung sanggup ke tanah ini bikinnya kalau perlu tambah dengan cau galek. Cau galek supaya banyak, sebab nanti sore di Al Ikhlas aya bukber urang mawa mangkok 2 mangkok maka musola. Nah itu mah dianjurkan. Tadi mah nafsu. Nah ini jamaah rahimakumullah. Makanya di sini katakan mubtirin tadi yang membatalkan tadi adalah kaitan dengan nafsu saja perlu dijaga. Dari mana landasannya kalau tadi termasuk nafsu, makan juga bisa mengurangi pahala dari sabda Rasulullah, malan adamiyun, tidaklah satu wadah anak Adam yang paling busuk kata Nabi, illa kecuali batnuhu perutnya yang diisi penuh dengan makanan yang halal. Ketika puasa perutnya diisi dengan penuh makanan halal, itu adalah wadah yang paling jelek kata Nabi. Padahal makanan halal, nopo meneh makanan yang haram. Kalau makanan yang haram yang dia diisikan ketika puasa, maka sama dengan membangun istana, menghancurkan kota. Bikin mercusuar di Gading Serpong tinggi luar biasa, tapi pembangunan sekitar Gading Serpong hancur semua, percuma. Dari pagi sampai sore puasa, begitu Allah malakasum tuh disiram perutnya, mulutnya dengan minuman yang haram, makanan yang haram, maka hancurlah seluruh kebaikan selama Ramadan, selama puasa. Nah jamaah rahimakumullah, itu berkaitan dengan puasa tadi. Terus bagaimana? Kata Imam Subki, nah sedikit lagi. Di sini Imam Subki menyatakan kaitan dengan apa? Dengan awal puasa. Ini kadang-kadang awal puasa suka bingung kita pada jamaah. Sementara pemerintah masih kuat dengan ru'yatul hilal. Nah, sedangkan ru'yatul hilal bagaimana cuaca? Kita sudah menjelang Isya, pengumuman can keluar keneh bae. Apakah malam ini taraweh atau enggak gitu? Apakah malam ini takbir atau enggak gitu kan? Nah, akhirnya ada yang taraweh, ada yang enggak. Yang ujungnya saya nyoroti bukan ke masalah itunya, hanya pertama kata Imam Subki. Nah di sini dikatakan bahwa dikatakan kata Imam Subki, apabila orang sebelah timur sudah melihat ru'yat, maka orang maghrib sudah terbawa tanpa melihat lagi. Di timur saja adalah lihat ru'yat, ya apalagi barat itu. Tapi tidak sebaliknya kata Imam Subki. Kalau orang yang di barat melihat, belum tentu yang timur melihat. Itu Imam Subki. Tapi sebagian lagi mengatakan pokoknya dimanapun asal sudah ada ru'yat yang bisa disumpah dia melihatnya itu ru'yatul hilal, maka berarti udah 1 Syawal, nah besoknya sudah berarti dianjurkan puasa. 1. Kemudian yang kedua, ilmu yang kedua pada jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah kata baginda Rasul, mayubayyitis sauma qoblal fajri fala siyamalah.
Siapa orang yang tidak menetapkan puasa untuk hari esok, pala siamalah, maka besoknya dianggap tidak puasa. Artinya Imam Syafi'i berpendapat itu niat puasa kula lailah, tiap malam. Jadi lamun malam tadi tidak nawaitu saumal godin, berarti besoknya dianggap tidak puasa. Berbeda dengan Imam Malik. Kata Imam Malik dalam Al-Muwatta, cukup sekali di malam pertama. Niat puasa 1 bulan, mau 30 harinya, mau 29. Tapi kalau Imam Syafi'i tiap malam. Makanya kita suka digabung. Yang niat satu hari ada, yang 1 bulan ada, terutama di malam pertama. Nah inilah jamaah kaitan dengan siapa yang mungkin kalau malam itu tidak niat, yang tidak taraweh. Kan orang begini Pak Haji Haris, kalau umpamanya mau ke masjid terlambat tarawih karena habis pulang dari kerjaan ada satu halangan sehingga nyampe ke rumah di musola geus tarawih sudah selesai. Kira-kira itu si pulan tarawih enggak sendiri di rumah? Boleh sebenarnya, tapi kenyataannya yang taraweh mah, iya taraweh mah. Tapi kebanyakan kalau sudah ketinggalan di masjid, udah aja, gitu. Padahal mah di rumah kuliah taraweh gitu kan. Andai kata di masjid 23, yang mana taraweh ketinggalan di masjid, sekarang di rumah mau 83 saja, boleh enggak? Boleh, gitu kan. Kalau di masjid barengan dengan jamaah kan 23 misalnya. Di rumah mah kulatan sendirian, semangatnya kurang, ya mau 11 saja boleh. Yang penting taraweh. Kalau dia taraweh, insya Allah niat puasa nggak bakal lupa. Tapi kalau tadi karena di masjid udah ketinggalan, akhirnya dia nggak taraweh. Kalau nggak taraweh, ada niat puasa nggak kira-kira? Ada yang niat, ada yang enggak. Biarpun katanya sahur, tapi kalau tidak niat tetap aja. Hanya niat itu memang tidak wajib diikrarkan, tidak wajib diucapkan, sunnah diikrarkan. Minimal berarti dengan hati bahwa aku makan sahur karena besok mau puasa. Itu berjamaah. Nah, jadi itu masalah niat puasa. Nawaitu somal godin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Yer kabeh dang. Nawaitu somal godin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Ima soma syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Nah, selesailah itu niat 1 hari, langsung mau di malam pertama ayo sekaligus niat 1 bulan. Nawaitu soma syahri, bukan godin, kullihi fardu lillahi ta'ala, niat ingsun puasa 1 bulan penuh fardu karena Allah ta'ala, itu ala madhab Imam Malik. Para jamaah rahimakumullah, dianggap selesailah. Yang terakhir, Bu, punya hutang udah bayar belum? Nah gitu aja. Nu can dibayar ulah poho, bayar hutang aya kene waktu. Iya nu ngarora we ditanya gawe geus ini mah mal boga hutang. Nu ngarora kene ya boga hutang saminggu di hutangna. Nah bayar dulu, jangan sampai kena double nanti. Nah puasa berikutnya kena menstruasi lagi, nah gitu kan. Berarti kan 2 minggu akhirnya. Mudah-mudahan ini saya ingatkannya masalah hutang, karena hutang dengan Allah juga wajib dibayar. Tidak bisa dibayar dengan beras, dengan fidyah. Kalau fidyah mah nini nah wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin. Nini jeung aki-aki tah. Anu kedua adalah orang yang sakit menahun. Geus 2 tahun ngising segala tidur di tempat tidur, tapi dia nggak puasa, tah fidyah nama beras keluarkan atau duit bayarkan kepada orang miskin. Atau yang kerja keras tidak ada sama sekali penghasilan, kecuali kerja keras dia mampu puasa. Jika Profesor Saltut boleh saja dia untuk tidak puasa tapi tetap harus bayar fidyah. Jamaah rahimakumullah, saya kira ini aja lah. Mudah-mudahan nanti mantapnya kegiatan bulan Ramadan ini. Nanti kan saya lihat jadwal dah penuh tuh bulan Ramadan, ada yang kultumnya, yang mudah-mudahan
Jangan lewatkan bulan Ramadan dengan kajian-kajian, tapi yang jelas inilah kajian yang terakhir sementara untuk di bulan Syaban. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali di pengajian-pengajian berikutnya. Kalau Allah panjangkan umur, kita bisa bertemu kembali di majlis yang mulia ini. Saya kira begitu. Sebelum saya tutup, mangga dipersilakan dulu. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Juhaidi Abdullah. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait materi yang tadi disampaikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang hal-hal yang kaitannya dengan puasa yang membatalkan atau pahalanya hilang, seperti itu ya. Yang saya mau tanyakan, untuk menjaga agar kita dapat berpuasa dengan mendekati sempurna dan diterima, bagaimana supaya kita menjaga hati atau tindak tanduk kita selama bulan Ramadan? Karena kan walaupun kita berusaha menjaga, kadang-kadang kan ada aja godaannya gitu loh Pak Ustadz. Bagaimana sebaiknya sikap kita dalam menjalankan ibadah puasa? Itu aja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kiatnya untuk menjaga yang 5? Kita aja dulu ya. Yang 5 tadi itu memang yang 5 dominan benar itu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau yang nomor 5-nya memandang dengan syahwat itu relatif lah. Yang gitu. Tapi yang 4 itu luar biasa berat. Makanya di sini perlu tadi pertama ilmu tadi. Sampai-sampai Nabi ngomong begini, Bu, kata Nabi, lamun orang kalau kita sedang sendirian, datanglah teman yang kedua, lalu ngomongnya menceritakan orang alias gibah. Kata Nabi, jawablah olehmu, ya, ini soim, sesungguhnya aku ini lagi puasa. Kalau dia masih juga ngajak ngomong terus, padahal kita sudah ngomong ini soim, kita sudah cuek dengan omongan teman, jawab lagi ini soim 2 kali. Sudah ngomong ini soim karena ngerti ini soim, saya ini lagi puasa. Nggak ngerti dia umpamanya kan, masih juga ngajak ngomongkan Pak Haji Haris terus. Itu Haji Haris anu. Kata Nabi, hei ibu, nah diajak ngomong tadi, ambillah batu kerikil, gigit batu kerikil gitu. Penantakan kerpuasa mah tidak boleh ngomongkan siapapun, termasuk ngejelek-jelekan Haji Haris. Padahal Haji Haris itu jelek-jelek amat gitu. Itu makanya ilmu itu pentingnya mah. Ilmu dan majlis taklim itu makanya penting supaya kita tidak terjebak oleh teman yang ngajak ngomong. Kan biasanya gitu, kalau ngomongkan orang sendirian enggak batal puasa, enggak. Allah. Ibu mau yang ngejelek-jelekan Haji Haris tapi sorangan ngomongnya, enggak batal. Bahkan nggak puasa pun nggak apa-apa. Ngomong sorangan, ya nggak ada ngomong orang sampai direkam. Ya kalau orang ngomong sorangan biasanya kan OTM intinya, otaknya miring gitu. Saya kira gitu Bu. Saya tidak bisikan resep yang lain karena itu sangat rohania sekali gitu kan. Berarti kan perlu dijaga itu. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini, begitu kita mau dusta, begitu kita mau gibah, begitu kita mau ngegosok orang supaya rumah tangga orang ribut gitu kan, ingat dengan pengajian, wih puasa batal gitu, nggak jadi mudah-mudahan. Nah, kalau sudah banyak kita ingat, padahal udah keceblos ngomong, istighfarlah cepat-cepat, jangan dinantikan, istighfarlah, mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan terima tobat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan dari Bapak atau Ibu di mana terkait materi yang disampaikan atau materi yang lain? Saya izin tanya satu ini Pak Ustaz. Tadi kan ada ini berbicara soal gerakan sholat
yang di apa ini nih apa menghapus ya yang di dahi itu loh Pak Ustadz, pada saat sholat kan ada pasir itu gitu kan. Nah gerakan sholat yang sebenarnya boleh dilakukan itu ada batasnya nggak sih Pak Ustadz? Karena saya pernah mendengar pada saat kita menggaruk itu kan nggak boleh pakai kuku nih Pak Ustadz. Sholat pada saat sholat berapa batas gerakan yang boleh kita lakukan? Gerakan. Nah karena saya pernah mendengar pada saat sholat itu menggaruk tidak boleh menggunakan kuku. Gini, gerakan ya supaya tidak lebih dari sampai 3 gerakan. Makanya kalau ini kan ada berapa nih? Ada 5. Ini punya nama masing-masing. Makanya kalau gerak-gerak ini walaupun sekali ada yang berpendapat si puka tadi pakai tetap batal. Makanya harus 1. Kalau 1 gini walaupun 2 kali sampai 3 kali nggak membatalkan. Tapi kalau sudah begini batal katanya gitu. Nah itu relatif sekali. Itu pendapat para pakih, para fuqaha. Kami minimal barangkali urupnya kebiasaan namanya menggaruk. Kalau kebetulan gatal misalnya tadi, jangan nuli-nuli, jangan berturut-turut. Sekali garuk, diam dulu. Nah baru nanti garuk lagi gitu. Itu walaupun lebih dari 3 kali nggak apa-apa, asal tidak berturut-turut gitu. Nah, garukannya dengan tadi satu jari aja ya. Saya kira gitu. Tutup, Pak Haji. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya pertama gini Pak, mungkin ini berulang-ulang. Sebaiknya pada saat kita berjamaah, gerakan kita itu supaya tidak menyalahi dalam ajaran fikihnya. Misalnya Imam Allahu Akbar, boleh nggak kita langsung turun juga begitu? Itu pertama. Karena masih silat masih banyak juga yang pada saat Imam baru Allah Akbar dia sudah bergerak duluan. Dan bahkan ada lagi gini, misalnya pada saat duduk antara 2 sujud, mau sujud berikutnya sudah bergerak duluan, tapi imam belum menyebut Allahu Akbar belum, tapi sudah doyong duluan gitu Pak. Tapi belum turun belum. Itu boleh nggak? Itu pertama. Kedua, ini lagi-lagi saya tanyakan, pada saat imam membaca Al-Fatihah, pada saat imam membaca Al-Fatihah, kita boleh nggak langsung mengiringi dengan lirih? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, langsung saya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu. Itu boleh nggak? Atau mana yang paling tepat? Nah yang terakhir yang ketiga nih, pengajian mungkin talim kita termasuk kita semua, saya harusnya makin banyak kita mengikuti pengajian, bahkan mungkin sudah antar kota, antar provinsi. Mestinya kan sudah harus melembutkan hati kita terhadap sesama, empati. Mungkin saya pernah benci sama Endang, ada kesalahannya misalnya. Tapi kan pada saat sekarang Endang selain baik, harusnya kan saya sudah mulai ada rasa empati. Wah Endang nih baik, gak boleh saya benci seumur umur. Para dulu mungkin pernah dia melakukan kesalahan pada saya. Nah, kita harus berubah, mesti kan begitu Pak. Ya. Tapi kita masih benci aja. Kalau dia jadi ininya nggak mau saya. Atau kalau dia jadi ustadznya, karena dulu pernah ngomong misalnya masalah politik, saya nggak mau lagi ngeliat ustadz nih. Kalau ambilnya, pokoknya saya pulang aja lah. Saya nggak mau dengerin lagi. Nah itu ada juga gitu. Bagaimana nih supaya hati ini nggak kaku gitu? Karena kan bisa saja setiap orang punya kesalahan, tetapi barangkali kita juga harus mungkin, ya saya termasuk mengikis-kikis hati saya mulai benci. Ngapain saya benci? Dia kan orang yang baik. Masih banyak kebaikan yang lain yang harus kita dengar. Itu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan intikal, takbir intikal. Hadis yang berkaitan dengan berjamaah, kata Nabi, ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam untuk diikuti. Ida kabbaro, apabila imam kabbaro telah bertakbir, fakabiru, maka makmum baru takbir.
Imam telah takbir, fil madi gunakannya kabbaro, imam telah takbir, fakabiru maka makmum takbir. Kata imam Allahu Akbar, udah kan, baru makmum Allahu Akbar. Wa idza sajada wa idza raka'a, bila imam telah ruku, fil madi lagi, imam telah ruku, Allahu Akbar, ruku udah farka'u maka baru kamu ruku. Tidak boleh bareng, apalagi mendahului. Kalau bareng makruh, kalau mendahului haram. Nah gitu. Makanya si imam ini betul-betul jelas suaranya supaya makmum tidak tertipu, tidak mendahului kita. Bahkan kalau gerakan mendahului imam, nanti di padang mahsyar Allah bangkitkan berbadan manusia berkepala khimar. Itu kaitan gerakan dan ucapan. Jadi itu tadi. Jadi kabbaro fakabiru, roka barkau, idza salama fasalimu, bila imam sudah salam, minimal salam yang pertama hukumnya wajib, maksimal salam yang kedua sunnah. Jangan kau salam dan kalau imam belum salam yang kedua. Kan kadang-kadang di masyarakat kita ada imam baru mau salam kedua, makmum salam pertama. Yang bagus adalah sunnahnya imam salam yang kedua tuntas, barulah makmum salam yang pertama. Hei imam, supaya begitu maka wa ayyudrija salam, segera sambungkan salam yang kedua, jangan jedanya terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada yang imam begitu, salam keduanya lama, suaranya pelan. Amangan ke Mekah, di Mekah mah dua-duanya kuat gitu. Itu kaitan dengan gerakan dan ucapannya, intikal tadi, atau gerakan takbir tadi. Setelah takbir, yang kedua yang berkaitan dengan lupa saja. Baca surat. Bacaan Fatihah ya, nggak ada itu anjurannya. Bahkan kalau Imam Malik mah suruh nyimak benar-benar. Tidak perlu baca Fatihah kalau Imam Malik dalam Al-Muwatta. Setiap salat baca Fatihah kecuali kan salat berjamaah. Kalau salat berjamaah kata Imam Malik cukup makmum dengarin aja. Ketika imam baca Fatihah dengarkan. Ketika imam baca surat nggak usah baca Fatihah, dengarkan saja Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i mengacu kepada hadis Nabi, la salat liman lam yaqra bi Fatihil kitab, tetap baca Al-Fatihah. Tapi setelah imam selesai baca Al-Fatihah, ketika imam baca surat, makmum baca Al-Fatihah. Itu pun kata Nabi, jangan kau tandingi suaraku. Artinya ketika imam membaca surat, makmum baca Fatihah, suaranya ojo keras-keras sehingga menyaingi suara Nabi. Jadi kalau tadi umpamanya ngikutin dengan suara kecil, saya tidak mengatakan batal sih, enggak, tapi sulit, saya belum ketemu cari dalilnya imam baca Fatihah dengan suara yang lantang, makmum ngikutin. Lalu nanti kalau imam sudah waladhdallin, baca lagi enggak? Kalau umpamanya baca lagi, double kerjaan itu. Nah, saya kira gitu kaitan itu mah. Jadi belum ketemulah yang memerintahkan atau yang membolehkan. Tadi membolehkan mengikuti pelan-pelan kayak anak-anak. Tadi malam saya baru dibahas di masjid saya, tadi ada rapat ya. Katanya anak-anak ini kalau hari Jumat, kalau imam baca momennya sholat Jumat nih, wadduha, pada ramai di atas wadduha katanya, ngikutin katanya gitu kan. Nah gitu, itu enggak. Mungkin yang boleh itu anak-anak, tapi kalau orang tua enggak ada ya perintahnya begitu. Dua. Yang ketiga, yang terakhir, Ini kebencian. kebencian. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi, setiap anak Adam pasti punya dosa, punya salah. Wa khairul khata'ina tawabin, setiap orang yang sebaik-baik orang yang bersalah dapat bertaubat. Tidak boleh dendam. Bahkan kalau dendam masih ingat terus kesalahan orang, bahkan dia nggak mau saking bencinya gitu ya, saking bencinya nih. Padahal ngaji mah bertahun-tahun tapi benci nggak hilang-hilang itu. Apa kata Nabi? Isnanil yang turu ilahi ma yaumal qiyamah, dua golongan manusia yang tidak pernah akan dilihat oleh Nabi, saking bencinya Nabi, saking bencinya Allah. Yang turu ilahi ma, nggak bakal memandang Allah kepada dua golongan manusia. Marah Allah, murka Allah. Qati'ur rahmi, orang yang mutuskan silaturahim, tidak memaafkan kesalahan orang, pada Allah sendiri Ghafurur Rahim. Kok nyana
tidak mau memaafkan, itu dibenci, bahkan Allah murka kepadanya. Di sini nggak ada Pak Haji, di sini di Juni yang banyak yang model gitu. Gitu. Saya kira gitu. Itu Pak Haji ngomong gitu bukan karena di sini aja yang gitu, bukan. Di tempat lain, di Palembang katanya gitu. Di Ambon nggak ada itu. Gitu. Saya kira gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz untuk jawabannya, dan terima kasih juga untuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu jemaah sekalian. Berhubung waktu sudah mulai siang, untuk menutup majelis ini, mohon izin Pak Ustaz untuk doanya untuk menutup kajian pada pagi hari ini. Jamaah rahimakumullah, kita tutup kajian kita. Setelah ditutup, sebelum apa-apa kita langsung bermusyafahah, tanda berpisah sementara ya. Itu aja dah. Tanda baca sementara karena pengajian di bulan ini saya nggak ada lagi, kecuali Ramadan sudah ada jadwal 1 kali. Itu kultumnya, di kultum Ramadan ya, maka mudah-mudahanlah pertemuan dan perpisahan sementara ini mudah-mudahan Allah ridhoi kepada kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an bila ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma balligh muradana wa hasil maqasidana bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi